Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. My name is Ali Lam Sabana with index number 22014 and 2254. So, right now, I will practice my interpreting skill that recently I learned in this semester with Ma'am Isi in interpreting class 505. Oh, no, 405, sorry, in Thursday at 11 a.m. So, uh, Ma'am Isi, several time ago, instructed to us to practice our interpreting skill because Ma'am thought that our skill is needs a lot of improvement. Yep, that's what I say. And yeah, right now maybe I would try to practice to interpret President Joe Biden speech from July 2024. It's about 4 or 5 months ago. And yep, let's do it. Okay, wait, let me share my screen and share. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, orang-orang Amerika tercintaku, ak- baik, orang-orang Amerika yang tercinta, bertemu aku di sini di ruangan yang suci ini, yaitu ruangan presidensial lagi. Di, di ruangan ini yang dipenuhi foto-foto oleh foto-foto Presiden Amerika, yaitu ada Thomas Jefferson yang memimpin negara ini, yaitu United States of America, dan juga ada George Washington yang menunjukkan bahwasanya presiden itu adalah bukanlah raja, dan Abraham Lincoln yang membantu kita untuk menghapuskan perbudakan. Franklin Delano Roosevelt atau biasa disebut dengan FD Roosevelt yang menginspirasi kita untuk membawa rasa takut. Dan di sini aku di Catholic ini, aku mencintai negeri ini, eh, sangat mencintai negeri ini lebih dari orang lain. Di dalam kehidupan aku sebagai menjalani presiden ini untuk melayani negeri ini, untuk menjalankan demokrasi dan di negara ini itu lebih penting daripada segala hal, dalam rangka menjabat sebagai presiden ini aku menemukan banyak sekali enjoy atau apa namanya, apa ya, enjoy itu kenikmatan lah yang bekerja untuk orang-orang Amerika. Dan tugas aku adalah dalam menyatukan ini atau dalam persatuan ini tidak hanya tentang saya, tapi ini tentang kalian semua, keluargamu dan masa depanmu, tentang orang-orang kita. Kita tidak akan bisa melupakan itu orang-orang Amerika, dan kita tidak akan pernah bisa melupakan itu. Aku akan buatnya jelas bahwa orang-orang Amerika. Nah, sejarah itu apa ya? Dibuat sekarang gitu. Sekarang kita akan buat sejarah mulai dari sekarang gitu. Dalam rangka mempercayai negara kita and what? Sorry. And the world forgives you. Dan dunia akan datang apa tadi? Ya, oke. Next. Amerika bisa memilih atau memilih maju untuk ke belakang, antara harapan dan juga kebencian, antara kesatuan dan juga divisi. Kita harus percaya, kita harus tetap percaya kepada kejujuran, dan juga desensi kesopanan, dan juga respect kehormatan, kebebasan, demokrasi, dan juga keadilan. Di momen ini, kita bisa melihat bahwasanya ada beberapa orang yang tidak setuju dengan beberapa musuh. Terdapat beberapa orang yang tidak setuju. Karakter itu yang ditunjukkan di publik itu benar-benar penting banget. Tidak akan, aku akan jawab pertanyaan ini gitu. Tidak akan nih, sorry. Karena saya tahu Anda orang-orang Amerika dan aku mengetahui ini.
Kita adalah negara yang hebat karena kita adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang bagus. Jika ketika saya datang ke ruangan ini, di ruangan yang suci ini atau sacred, aku telah berjanji pada semua kalian untuk untuk mengatakan kalian kebenarannya, kebenaran bahwasanya kantor ini atau kantor sakral ini yaitu kantor presiden itu atau ada beberapa hal itu yang lebih besar daripada country ini, larger than the country. Yaitu adalah yang ada sesuatu itu yang harganya itu lebih besar daripada demokrasi itu sendiri yang ada di Amerika. Dan kita harus melindunginya. Dan ini harus menjadi jelas bagiku. Apa itu tadi? Critical level clear. Apa tadi? Oke, skip. Aku percaya apa ya? Tugasku sebagai presiden, pemimpin aku di dunia, visiku atau cita-citaku pada masa depannya Amerika on the American second term. Apa itu berarti artinya? Oh, in the American second term. Oke, next. Tapi tidak ada yang bisa mengalahkan demokrasi kita. Itu yang masuk ke dalam ambisinya, gitu. Maka di sini Joe Biden telah memutuskan untuk meneruskan hal-hal ini, cita-citanya atau visinya aku pada generasi baru. Nah, untuk meneruskan negaranya atau nationnya tadi. Di mana di situ ada tempat atau place. Nah, di situ bertahun-tahun itu yang di mana telah dilakukan oleh orang-orang yang berpengalaman gitu. Nah, sekarang saatnya tempatnya itu bagi orang-orang baru, suara-suara baru, orang-orang baru, ya, orang-orang baru gitu loh. Nah, tempat untuk melakukan pergantian itu adalah sekarang. Nah, ketika apa namanya? Joe Biden mengatakan bahwasanya akan fokus 6 bulan untuk menjalankan tugasnya sebagai presiden karena ketika video ini diambil bahwasanya Amerika itu akan melakukan pemilu lagi teman-teman yang di mana di sini yang akan maju adalah Kamala Harris dan juga Donald Trump. Oke, lanjut. Nah, akan melanjutkan kerja kerasnya untuk keluarga-keluarganya, untuk ekonominya, nah untuk melindungi kebebasan tiap-tiap rakyatnya. Nah, untuk memilih keputusan yang benar. Nah, dia akan tetap melindungi negaranya dari para ekstremis. Ya. Nah, membuatnya Pak Amerika itu tempat yang bersih dari kejahatan, kejahatan apapun. Nah, dia akan tetap berbicara sekarang untuk melindungi anak-anak Amerika itu dari berbagai macam kejahatan. Nah, akan melindungi dari berbagai macam krisis, ancaman-ancaman krisis. Nah, dia akan tetap melawan penyakit kanker yang diderita oleh banyak orang-orang Amerika. Nah, supaya kita itu bisa mengakhiri kanker yang dimana kanker itu salah satu penyakit paling mematikan di dunia ya, guys ya. Nah, dia juga akan apa ini? Nah, dia juga akan apa tadi? Dia akan mengulangi lagi apa ya tadi? Kurang kedengaran, guys. Ini udah full lagi. Nah, karena itu hal itu bisa membahayakan demokrasinya ya. Tadi ya yang tidak terdengar itu. Nah, itu untuk membentuk lagi atau menguatkan kembali seperti itu.
Nah, dia akan terus bekerja untuk membuat Amerika itu tetap kuat sebagaimana Amerika ya. Amerika kan negara adidaya. Dah. Dan dia juga akan mengamankan dunia ya. Dalam artian dia itu akan bekerja untuk dunia gitu. Nah, dia adalah mengaku bahwasanya dia itu adalah presiden pertama di abad ini yang menjaga keamanan orang-orang Amerika yang dimana United States itu tidak akan berpindah kemana-mana tempatnya ya. Emang dia itu dalam artian di sini tuh dia mengatakan bahwasanya Amerika Serikat itu ya tempatnya di puncak itu adidaya gitu ya. Nah, kita akan bangga, kita akan tetap berusaha untuk menghentikan Putin untuk mengambil alih hidup Ukraina. Sebagaimana yang kalian tahu bahwasanya Rusia dan Ukraina sedang bertempur. Itu visinya Presiden Joe Biden supaya Ukraina tidak semakin eh, terusak lagi atau semakin mendapatkan damage lagi dari Vladimir Putin. Kita akan buat NATO itu semakin kuat dan kita akan buatnya semakin kuat dan semakin stabil dan kita akan apa tadi dari segala macam dari organisasi apapun atau kapanpun dimanapun yang ada di dunia ini. Nah, aku akan juga melakukan hal yang sama bagi sekutu-sekutu di Pasifik. Nah, dia tahu bahwasanya dia itu bisa datang ke kantornya. Gitu. Apa sih maksudnya? China. Nah, dia mengaku bahwasanya China itu tidak akan pernah bisa surpases United States ya. Ini tipikal orang Amerika sekali, sangat pede sekali. Terus bukanlah sebuah permasalahan sama sekali. Dan dia akan tetap bergerak untuk mengakhiri peperangan di Gaza ya teman-teman. Perebutan tanah Palestina itu loh. Nah, bringing home all hostages akan membawa pulang semua tahanan perangnya itu. Nah, dia akan membawa peace and security untuk mengakhiri perang yang ada di Palestina dan juga Gaza itu ya teman-teman. Nah, dia juga akan bekerja untuk membuat Amerika ini negara yang apa tadi di dunia seperti itu. Dengan rancai. Nah, kita udah tahu satu ini apa tadi? Nah, kita udah data sejauh ini selama atau sejauh pemilihan terakhirnya ya election gitu 5 tahun yang lalu. Nah, di hari di mana dia mengatakan pada kita semua ketika dia berdiri untuk memberikan pidato atau speech di musim dingin pada waktu itu. Nah, ini berkaitan tentang pandemik 19 ya teman-teman atau COVID-19 ya, di mana dia itu menguatkan kembali eh, apa ya mental dari orang-orang Amerika ketika pada saat itu wabah sedang melanda dunia COVID-19. Nah, bahwasanya COVID-19 ini menimbulkan banyak sekali depresi. Nah, juga menyerang demokrasinya dan juga ketahanan negaranya menyebabkan perang gitu. Nah, kita juga bisa memperkuat Amerika. Nah, kita menjadi negara yang lebih kuat, lebih aman gitu ya, menurut Joe Biden. Nah, dia menjelaskan bahwasanya kita itu adalah negara dengan ekonomi terkuat, bahwasanya terbukti bahwasanya kita bisa membuka loker sebanyak 16 juta, eh, 16 juta loker atau 16 juta orang tadi ya, seperti itu. Nah, itu menjelaskan bahwasanya
jumlah ini tuh lebih banyak dibandingkan hal yang dihasilkan dari 20 tahun lalu. 20 tahun terakhir. Nah, dia itu benar-benar membangun negaranya itu sedikit demi sedikit untuk mempertahankan melawan ideologi komunis. Nah, dia mengatakan bahwasanya Amerika itu memimpin inovasi lagi, menguasai dunia lagi, teman-teman ya. Dia menemukan farma yang harganya lebih lower atau apa tadi? Nah, untuk membuat harga resipnya itu menjadi lebih murah. Nah, dia juga akan tetap terus berusaha supaya harganya ini tetap dibikin murah, teman-teman. Banyak semakin banyak orang-orang di Amerika ini yang kesehatannya tuh terjamin, teman-teman ya, melalui insurance atau apa gitu dari speech ini ya, dari Mister Bapak Joe Biden ini. Banyak sekali keluarga-keluarga dan orang-orang ini yang dia itu terkena toxic material gitu ya, tidak tercover oleh kesehatan gitu ya. Ren? Eh, Dalam 30 tahun terakhir gitu ya. Apa itu tadi? Kurang kedengeran, guys. Nah, hari ini, nah, kejahatan demi kejahatan itu akan dihukum dengan sekurang-kurangnya 50 tahun ya tadi, menurut penjelasannya. Yang itu juga mengamankan border, apa itu border? Border yang ada di kantor suci ini. Apa itu maksudnya, guys? Kurang tahu saya, guys. Aku membuat komitmen, untuk poin like United States of America. Iya, apa itu maksudnya? Ya kayak gitu lagi, guys ya. Nah, akan membuat administrasi, dia juga berkomitmen untuk membuat administrasinya itu ya terlihat seperti Amerika gitu ya. Maksudnya ya tertata bagus gitu ya maksudnya. Jadi presiden yang baik bagi seluruh orang Amerika. Itu yang telah aku lakukan. Aku ikut election atau pemilu 4 tahun lalu karena aku percaya bahwasanya dia itu bisa berdiri untuk orang-orang Amerika. Ya, untuk menjelaskan siapa siapa itu kita gitu, untuk menjelaskan diri kita, jati diri kita sebagai orang Amerika. Dan masih ada beberapa yang salah. Amerika itu adalah ide yang lebih kuat daripada pasukan apa aja, lautan mana aja, lebih kuat daripada para diktator dan juga para kok dan lebih kuat daripada para diktator dan juga para tirani ya teman-teman. Ide yang paling kuat di seluruh dunia adalah Amerika ini. Nah, ide yang kita tetap jaga untuk melawan kekerasan, violence ya tadi bilangnya. Yaitu we we're all critical, kritis. Oke, good. Dalam hal kehidupan, kesetaraan, eh eh, orang kesenangan pribadi orang-orang. Kita tidak pernah gagal dalam ide ini. Apa tadi? Belief, belief apa tadi?
fall in love to this secret idea. Apa tadi? Kayak dessert deh, gurun ya atau apa tadi? Tidak terdengar teman-teman. Ya, saya tidak percaya bahwasanya orang-orang Amerika itu akan kabur, akan lari dalam beberapa bulan. Nah, orang-orang Amerika itu akan memilih pemimpin di masa depannya ya. Tadi yang sudah saya jelaskan akan ada pemilu. Tuh, aku telah membuat pilihanku. Kok. Nah, dia telah membuat pilihannya dan dia berterima kasih pada wakil presidennya yaitu Kamala Harris yang dimana mengikuti pemilu melawan ini ya Donald Trump. Nah, ini di video ini. Nah, highlight from the Trump-Harris presidential debate. Nah, itu. Tapi di luar konteks. Lanjut. Nah, dia itu berpengalaman, kuat, dan juga capable, punya kapabilitas. Dia adalah partner yang luar biasa dalam ini ya, menjadi presiden. Dan dia adalah pemimpin hebat bagi negara. Nah, sekarang pilihannya kembali lagi ke kalian orang-orang Amerika, rakyat Amerika. Kamu memilih pilihan itu, nah, disaksikan oleh Franklin Delano Roosevelt yang ada di dinding ini, dinding kantor ini. Di eh, di sisi nanti fotonya tuh dibaca si Martin Luther King juga ya, presidennya. Nah, apa ya, di mana Franklin Delano Roosevelt itu yang juga emerge atau keluar dari convention kebiasaan eh kebiasaan ini mungkin kebiasaan pemilihan sebelumnya ya, pemilu-pemilu sebelumnya gitu. Saya juga kurang tahu teman-teman. Mm-mm. Di mana orang-orang Amerika ini memberikan demokrasi dan apa tadi, itu ya teman-teman. If you can keep it, oke. Jika kamu dapat menjaganya. Tentang apa tadi? Kedengaran teman-teman. Jika kita tetap menjaga negara kita seperti sekarang di tangan kita, nah, orang-orang Amerika ini, kesayanganku ini akan menjaga Amerika seumur hidup ini. Untuk service atau melayani negara ini lebih dari 50 tahun. Tidak ada orang-orang di bumi ini yang bisa menjaga negara-negara bagian seperti Pennsylvania dan lain-lain tadi yang sudah disebut ya. Nah, suatu hari duduk di kursi presidensial ini di kantor suci ini sebagai presiden USA dan di sini aku itu adalah sangat spesial bagi Amerika. Kita adalah negara yang memiliki promises, janji dan juga capability ya untuk bagi para pemimpi dan para apa ya pemimpi dan juga para pencari cita-cita gitu ya. Aku ingin bahwasanya orang-orang Amerika itu tetap melakukan extraordinary thing atau hal-hal yang bermanfaat gitu ya. Tuh, aku memberikan seluruh jiwa dan ragaku untuk negara ini. Sebagaimana orang-orang lain lakukan, orang-orang Amerika lakukan. Nah, biasanya dia juga akan mensupport Amerika dan juga rakyatnya bagaimanapun caranya. Nah, dia berharap bahwasanya dia memiliki ide yang luar biasa gitu, untuk bagi semua kalian semua. Hal-hal yang hebat tentang Amerika yaitu ada di sini. Nah, raja dan diktator itu tidak membuat aturan, tapi orang-orang yang membuat aturan ya itu demokrasi, teman-teman.
History itu ada di tangan kita, yaitu di rakyat. Power ada di tangan rakyat. Dan ide-ide itu ada di rakyatnya orang Amerika. Si- Dan, dan jika kalian itu tetap percaya, dan tetaplah ingat siapa diri kita itu orang-orang Amerika. Mhm. Dan tidak ada yang tidak bisa kita lakukan, tidak ada yang di belakang kapasitas kita. Mhm. Kita itu melakukan ini bersama-sama. Ayo, jadi kita bareng-bareng gayeng gotong royong untuk tetap menjaga demokrasi Amerika ini. God bless you all. Tuhan berkati kalian semua. Terima kasih. Dan itu adalah speech dari Joe Biden. Oke, kurang lebih isinya itu adalah oke, saya stop share dulu. So, the overall is the content of the speech is to talk about like the President Joe Biden talk maybe for uh around 4 or 5 months ago, and he give like a motivational speech for American people to keep strong and keep protecting the nation and keep stay catering up to protect the democracy and etc. Yep, that's good speech from President Joe Biden. And yeah, that's my practice, my final project. It's not too good, but yeah, not too bad also. Not good, but not bad also. Yeah, I hope you understand what I said lah. Okay, thank you very much and good night. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.